Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan bacakan untuk karma yang telah menyakitiku. So kita baca doa langsung ya, menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita lihat hari ini diberikan 90% ya, reading yang kita menjadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi orang yang telah menyakitiku. Dibayangkan orangnya. Ya, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasinya dia. Situasi dia. Oke. Oh guys, aku lihat ada The Hermit, Two of Swords, The Nine of Wands, The Queen of Pentacles, and Five of Wands. So situasinya dia ini, dia merasa keblok ya spiritualnya dia ke kamu, karena dia masih ingin mengikat kamu. Dia melihat kamu sudah sukses tanpa dia. Dia sudah melihat kamu seorang wanita yang dewasa atau laki-laki yang dewasa, dan sudah memiliki suatu keyakinan, komitmen dalam hidup ya, dan terutama dalam pekerjaan ya, fokus dalam pekerjaan dan selalu organize. Jadi situasinya dia ini banyak sekali terhalang ya untuk bisa kembali sama kamu, dan dia merasa kamu ini adalah saingannya dia, sehingga dia banyak sekali drama dalam hatinya antara ingin mempertahankan kamu atau tidak. Dia marah sih sebenarnya sih ya. Kamu lihat ya, ini two sword and the five of wands. Tapi di antara dua ini mereka sama banget ya, sama banget. Jadi ini perdebatan hasrat sama pikiran. Dia masih ingin mempertahankan kamu itu karena seksual. Ya, karena dia merasa kamu sudah lebih lebih menarik bagi dia. Kenapa? Karena kamu sudah bisa menjadi orang yang bisa hidup tanpa dia, bisa berkembang tanpa dia. Bahkan kamu menjadi orang yang sensual, bukan seksual ya, sensual. Jadi menarik sekali karena dia melihat kamu benar-benar komitmen dengan apa yang sudah kamu genggam. Kamu disukai banyak orang. Ini yang membuat dia perdebatan hati antara hasrat dan pikiran, logika. Bukan dengan perasaan ya, tapi hasrat dan nafsu. Logika dan nafsu, bukan dengan perasaan. So di sini dia berdebatan hati batinnya dia di antara mau komunikasi lagi sama kamu, tapi dia tahan. Ya, dia tahan karena dia tahu kamu ini sudah bukan seperti yang pertama dia kenal atau selama dia kenal. Banyak sekali perubahannya terjadi dalam hidup kamu. Ini yang dia lihat ya. Dan dia juga spiritual ini keblok ya, belum bisa membuka spiritual dia sendiri karena itu sifat kerasnya ya, ditambah lagi dia di sini penuh dengan permainan, ingin banget kembali. Dia stalking kamu, situasinya dia mencari cinta yang lain dengan harapan ada kebahagiaan dengan orang-orang yang dia pantau, orang-orang yang dia cari ya. Semuanya penuh dengan permainan ya, karena dia merasa dia mampu mengendalikan, dia mampu mempermainkan, dia mampu menghasilkan apapun yang dia inginkan ya. Di sini dia mencari keberuntungan. Dia coba memanipulasi karma ya.
Dan di sininya dia ingin banget yang namanya memperbaiki karmanya dia. Tapi ini terhenti. Ya, dia untuk datang ke kamu itu terhenti. Ya, untuk komunikasi lagi sama kamu terhenti. Ya. Kenapa? Karena egonya, arogannya. Ya, aku lihat di sini. So, situasinya dia tuh banyak sekali perdebatan dalam hatinya, dalam batinnya, dalam dalam pikiran. Ya, antara mempertahankan kamu atau tidak. Karena dia hasrat banget melihat kamu tuh nafsu. Ya, aku lihat nafsu banget. Dan panas sebenarnya sih melihat kamu sudah sukses tanpa dia, dan kamu sudah bisa memperbaiki keadaan kamu sendiri ya di sini secara dewasa. Karena kamu benar-benar menjadi orang yang down to earth. Jadi ya udahlah, humble aja, terima aja gitu ya. Kita lihat karma yang sudah menyakitiku, kamu pikirkan orangnya. Jadi situasinya dia ini banyak perdebatan, banyak drama, terutama tentang keuangan dan komitmen juga ya. Dan dia ingin kembali sama kamu juga, ini belum bisa ya, karena masih banyak rahasia yang menghalangi dia untuk datang ke kamu. The Lovers, karma untuk dia. Seven of Wands. Karma untuk orang yang sudah menyakitiku. The Fool. See, the Queen of Cups. Guys, aku lihat ya, karma orang yang telah menyakitiku. The Chariot, Eight of Wands, the Knight of Wands, and the Queen of Wands. Guys, hati-hati, dia mau coba untuk datang ke kamu, tapi hanya untuk mampir sebentar, ibaratnya mengganggu spiritual kamu ya. Dia selalu ingin menaklukkan siapapun yang dia anggap menarik atau tertantang. So karmanya di sini aku lihat ada the Lovers, Seven of Wands, the Fool, the Queen of Cups, and the Knight of Cups. So kalau aku lihat dia tertantang ya, karmanya ini kamu mendapatkan orang baru. Jadi dia akan nekat. Yang tadinya dia coba untuk menjaga perasaan dia, keinginan dia, ya dia tetap mempertahankan koneksi twin flames ini, tapi secara diem, tidak ada communication dengan kamu. Kenapa? Karena ingin membuat kamu tuh debat hati sendiri, sehingga kamu merasa khawatir, merasa tertekan dengan sikap diamnya dia. Ya, di sini karmanya dia adalah dia coba untuk keluar dari zona aman nanti ya, ketika kamu sudah bisa fokus tentang kehidupan kamu sendiri, dan juga orang baru yang coba untuk lebih serius dengan kamu. Dan aku lihat di sini memang dia akan coba untuk bertaruh, menarik kamu lagi. Ini yang aku lihat. Dan situasinya dia dan juga karmanya adalah dia sedang mencari tentang kebenaran cinta sejati. Terutama dia coba untuk mengoreksi kesalahan dia dalam cinta, yaitu perjalanan twin flames ya. Dan di sini memang dia diam-diam masih memantau kamu, ingin kembali dengan kamu, ingin mengulang lagi memori indah dengan kamu. Tapi di sini dia terhalang ya, karena egonya, logikanya dia. Jadi dia tahan, dia simpan, dia blok perasaan cintanya dia di sini untuk kamu. Karena dia merasa dia bisa memiliki kamu apapun yang dia inginkan, kapanpun ya, datang dan pergi. Dan aku lihat kebebasan dia akan terhalang ya, cara dia ingin bebas dari sebuah komitmen, dan dia harus bisa belajar dari kesalahan dia, kebodohannya dia harus bisa belajar hal itu. Karena kenapa? Dia nekat nantinya
Karena kamu lebih fokus dalam keuangan kamu, dalam karir kamu. Kamu juga lebih mencintai diri kamu, belajar menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab akan hidup kamu sendiri. Dan di sini dia perdebatan hati antara mau datang ke kamu atau tidak. Kenapa? Karena dia merasa kamu ada dua pilihan. Kamu ada orang lain yang lebih sempurna, yang lebih serius dari dia. Ya, di sini. Saat ini memang dia coba untuk menutup diri. Ya, karena dia tidak mau mengejar kamu. Ya, tapi dia memantau kamu. Kamu tahu di sini diri kamu masih berdebat ya, batin kamu dan juga pikiran kamu, hasrat kamu, apakah pertahankan dia lagi atau tidak di sini. Tapi hubungan kalian ini keblok, ya. Jadi karmanya dia adalah setiap dia mempunyai hubungan dengan orang lain, ya walaupun sudah hubungan badan gitu ya. Tapi mereka keblok ya, keblok. Dan karmanya adalah dia kan nekat coba untuk datang ke kamu, pertahankan kamu karena dia merasa kamu ada orang lain. Jadi dia akan nekat. Karmanya dia akan nekat datangin kamu atau memberikan kabar sama kamu. Tapi hati-hati ya, ini hanya mengganggu spiritual kamu, kesuksesannya kamu. Ya, karena kamu sedang membangun suatu komitmen, jangan sampai kamu jadi orang ketiga. Karma untuk orang yang telah menyakitiku. Jadi karmanya dia itu ya selalu terhalang ya dalam percintaan. Jadi tidak ada tuh ya, selalu terhalang dalam percintaan. Jadi tidak ada keputusan, dan dia juga menjadi orang yang dingin dalam mengambil tindakan. Ya. Tuh, karmanya dia melihat kamu memang sudah satu level dengan dia, dengan arti kamu sudah bisa mengambil keputusan dalam hidup kamu, dan ini membuat dia bingung sendiri ingin memulai komunikasi dengan kamu itu bagaimana, karena dia sudah tahu kamu mengendingkan hubungan yang selalu tidak seimbang, hubungan yang selalu disembunyikan, sehingga kamu memutuskan untuk move on, memutuskan untuk sukseskan healing kamu dalam bekerja, memutuskan suatu prinsipal ataupun suatu kehidupan kamu sendiri untuk lebih sukses. Karena kamu pernah berkata ke dia ini gini, percuma juga kalau kita kembali memupuk harapan, menanam lagi harapan, tapi ego kita masih sama, itu akan sia-sia. Ini yang kamu katakan ke dia, sehingga dia tuh menjadi ragu sebenarnya untuk kembali ke kamu juga ya, ragu. Jadi dia itu coba untuk menghalangi kesuksesan kamu ya, hati-hati. Jadi karmanya dia adalah dia selalu gagal ataupun terhalang tentang cinta sejati. Dan ya, tuh look at this. 6 of Cups, 8 of Pentacles, dan the 9 of Swords, dan juga the King of Cups. Jadi karena dia melihat kamu sudah bisa belajar dari masa lalu ya, tentang hubungan yang selalu diduakan, sedangkan kamu dulu selalu mempertahankan, tapi dengan sikap dinginnya dia, angkuhnya dia, meninggalkan kamu, bahkan ngeblok koneksi ini demi pilihannya dia. Tapi ternyata hal yang dia takutkan akhirnya terjadi ya, yaitu diduakan kembali, dan kebebasan dia juga menjadi banyak keraguan. Untuk kebebasan itu susah karena orang barunya ini selalu mengengkang ya. Aku lihat di sini energinya, dan aku lihat juga dia memandang kamu sudah berbeda ya, bahkan lebih di atas levelnya dia tahu. Maka dia coba untuk mengoreksi diri ya dari apa yang dia pertahankan egonya selama ini. Jadi apa yang
Dia pikirkan tuh jadi gini, sebenarnya apa sih mau gue gitu loh. Dia sebenarnya mempertanyakan dirinya juga gitu loh. Kenapa sih selalu gagal terus percintaan gue? Kenapa sih gue nyakitin feminim? Kenapa sih gue menyakiti seseorang yang sudah sayang sama gue, yang sudah tulus sama gue? Apa yang salah sih sama diri gue? Itu sebenarnya dia sudah mempertanyakan, tapi dia masih mempertahankan egonya dia sendiri, ya. Sehingga apapun yang dia cari itu akan keblok terus. Tidak ada kesuksesan. Ditambah lagi ya kamu sudah pernah berkata seperti itu. Kalaupun mau kembali harus diawali atau tanamkan tentang kejujuran. Tapi apapun yang akan kita tanam semua akan sia-sia kalau kita masih menyimpan ego masing-masing. Sehingga kamu ingin meninggalkan sesuatu yang penuh keegoisan. Ini yang kamu katakan ke dia. Dan dia masih depresi ya. Stres memikirkan memorinya dengan kamu masih ada, dan juga rasa ketakutan ya dalam dirinya, dihantui rasa bersalah ya, terutama dalam memperbaiki hubungan koneksi ini. Tapi dia merindukan kamu, dia nggak nyaman setiap malamnya, dan dia juga merasa nggak bahagia dengan kehidupan dia sekarang ya, karmanya. Tapi dia pendam perasaannya dia, oke? So karmanya dia ya, dia tidak merasakan kebahagiaan yang dia inginkan. Setiap dia melakukan suatu hubungan akan selalu keblok ya, karma yang dia dapat. I'm sorry if I cannot say the things you expect. Jadi dia nggak bisa mengutarakan apa yang kamu ingin tahu. Dia minta maaf sama kamu ya, karena dia memendam perasaan, memendam salahnya dia. I admire you. Dia memantau kamu sebagai pengagum rahasiamu. Di sini, my life is not good from a long time now. Kehidupan dia udah nggak baik, udah nggak bahagia, sudah dari sejak lama sebenarnya. Tapi dia pendam, ya. Dan dia nggak nyaman. Do you still single now? See? Dia merasa kamu ada orang lain, dan dia takut banget kamu sudah menikah atau sudah bahagia dengan orang yang kamu jalani sekarang atau yang akan datang kamu temui. Jadi dia merasa, apakah kamu masih single nggak ya kalau gue temuin dia gitu. I love karmic only for loss and money. Dia cinta sama karmic itu hanya untuk nafsu dan juga keuangan. Feels like in the jail. Jadi memang dia kehidupannya dengan karmik itu seperti di penjara, tidak ada kebebasan, tidak ada kepuasan lagi ya. Jadi apapun yang dia ambil keputusan sekarang ini, yang tadinya sikapnya dingin jadi bimbang sendiri. Dia ingin bicara sama kamu juga, dia takutnya ya kamu sudah pernah mengatakan seperti itu ya. Makanya ini perdebatan batin buat kamu juga gini. Kalau gue kembali komunikasi sama dia, pasti ada drama. Ini yang kamu takutkan, dan kamu pernah bicara sama dia. Ya kalau gue balik komunikasi sama lo, pasti drama lagi. Dan gue lebih baik fokus move on dan fokus dalam spiritual untuk sukseskan karir gue. Ini yang kamu katakan. Jadi kamu benar-benar memberikan benteng untuk dia. Ini dia ragu banget ya tentang pertahanannya dia, egonya dia, energinya. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku. Lucky Tratama, and take care of you guys.